Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama SM News. Islam hadir menerangi Indonesia gelap. Juru bicara Indonesia Gelap dari Koalisi Masyarakat Sipil Tegar Afriansyah mengatakan bahwa aksi Indonesia Gelap sebagai upaya edukasi kritis terhadap kondisi demokrasi maupun politik untuk masyarakat luas. Menurut Tegar, aksi tersebut bertujuan untuk kampanye kepada masyarakat dan melakukan upaya pendidikan politik kepada masyarakat. Pada demonstrasi tersebut, masa aksi memang menekankan pada pembatalan instruksi Presiden, Inpres, nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. Tak hanya itu, masa aksi juga menuntut pembatalan Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BP Danantara, yaitu Badan Pengelola Investasi Nasional yang akan dibentuk oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Tegar menegaskan, pada poin pembatalan Danantara, masa aksi menuntut adanya evaluasi dan transparansi sehingga pengelolaannya menjadi sebuah keuntungan untuk pembangunan bangsa, bukan hanya segelintir elit pejabat. Berikut 4 klaster yang menjadi fokus puncak aksi Indonesia Gelap. Pertama, menuntut pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pro-Rakyat, RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kedua, menolak aturan anti-rakyat, seperti revisi UU TNI, UU Polri, Tatip DPR, UU Minerba, dan UU Kejaksaan. Ketiga, mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran, Kabinet Gemuk, Program Makan Bergizi Gratis, MBG, Proyek Strategis Nasional, PSN, bermasalah, serta rencana penghapusan tunjangan kinerja, TUKIN, dosen dan guru. Keempat, pembatalan sederet kebijakan problematik. Ini meliputi desakan membatalkan multifungsi TNI Polri, Inpres nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran, penggunaan APBN untuk Danantara, dan pembangunan IKN Nusantara. Mas aksi Indonesia Gelap juga terus bernyanyi, "Bayar Bayar Bayar," yang diciptakan oleh Ben Sukatani yang sebelumnya telah melakukan permohonan maaf kepada pihak kepolisian karena diduga mencemarkan nama baik institusi kepolisian. Lagu tersebut viral di sosial media, saat pertama kali dinyanyikan oleh masa aksi Kamisan di depan Istana Negara pada Kamis di hadapan polisi. Menanggapi gerakan tersebut, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara. Ia mempertanyakan siapa yang melempar isu semacam itu. Hal itu disampaikan Prabowo dalam penutupan Kongres E6 Partai Demokrat di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta pada Selasa, 25 Februari 2025, malam. Prabowo mendapat data mengenai kemajuan Indonesia dalam 25 tahun lagi. Sehingga Prabowo mempertanyakan pihak yang menyuarakan Indonesia Gelap. Menurutnya Indonesia nanti akan di atas Jepang, di atas Inggris, di atas Prancis, sehingga tidak tepat jika dikatakan Indonesia Gelap. Menanggapi hal di atas, Direktur Institut Pemikiran dan Peradaban Islam, INPAS, Dr. Holili Hasib menyatakan bahwa terlepas dari perdebatan tersebut seyogianya semua pihak kembali kepada ajaran Islam. Menurutnya, Islam mengajarkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang harus diterapkan dalam menegakkan keadilan sosial. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang adil, ekonomi berbasis keumatan, dan pendidikan yang mendahulukan adab. Dalam kegelapan modern yang diwarnai korupsi, ketimpangan, dan krisis moral, Islam sekali lagi harus menjadi solusi. Sejarah membuktikan bahwa setiap kali Indonesia mengalami kegelapan, Islam selalu hadir sebagai cahaya pembebas. Kini, tugas kita adalah kembali menyalakan cahaya itu. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.